Itu kalau saya melihat bohong ya, semua itu bohong laporannya. Dan mungkin dapat laporan dari anak buahnya Pak Dirut, ya jangan jadi pimpinan itu harus ke bawah. Kalau pemimpin itu harus ada di tengah-tengah rakyat. Pemimpin itu mengambil resiko. Jadi kalau cuma di pemimpi ya nggak ada N-nya lagi, ya di belakang meja saja. Waktu Freeport itu saya mimpin kunjungan ke sana, bupatinya juga rada bego. Udah berapa yang dirampok sama Freeport ini? Kalau saya yang penting kesejahteraan rakyat. Rakyatnya yang dipikir. Kalau pengusaha kan enggak. Pak Ketua ada Chevron, lingkungannya miskin. Semua miskin. Nggak ada apa-apa. Ketika kita mau ke sana, wow, premannya duluan. Jangan Pancasila dibaca terus, tapi tindakannya tidak Pancasilais. Kasihan rakyat kita ini. Rakyat baru ini saya dengar ada korban-korban begini. Makanya saya jadi mulai ngomong. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen EBTKE Kementerian SDM Rabu 3 Februari 2021. Dalam rapat tersebut, pimpinan Alek Nurdin memperkenalkan anggota Komisi 7 yang baru, Ripka Ciptaning. Saya ingin memperkenalkan dulu anggota baru Komisi 7, Ibu Ripka Ciptaning Ploretariati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil Jawa Barat 4. Tolong tepuk tangan Pak Jen ini. Barangkali Sekaligus bisa bicara. ya. Ini silakan Bu. Udah ditunggu-tunggu nih. Boleh keras di sini Bu. Aduh. Ya, terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 7 yang saya sayangi, para tamu yang saya hormati. Saya hanya baru beberapa hari ya di sini. Jadi menyimak aja, bayangkan kalau 17 tahun ngurusi orang, dan dulu di Komisi 9 ngurusinya orang sakit dan buruh. Di sini terus masuk listrik sama gas. Jadi bingung-bingung gitu. Tapi tadi karena ada dampak-dampak itu, jadi saya juga tertarik untuk bicara gitu. Apalagi masalah K3. Jadi saya agak ketawa juga sih tadi pimpinan melihat paparannya itu kalau saya melihat bohong ya, semua itu bohong laporannya. Dan mungkin dapat laporan dari anak buahnya Pak Dirut, ya jangan jadi pimpinan itu harus ke bawah. Jadi dulu orang tua saya bilang beda pemimpin dengan pemimpi. Satu N tapi beda maknanya. Kalau pemimpin itu harus ada di tengah-tengah rakyat. Pemimpin itu mengambil resiko. Jadi kalau cuma di pemimpi ya nggak ada N-nya lagi, ya di belakang meja saja. Akhirnya nggak mengambil resiko, akhirnya ya cuma dapat laporan yang manis-manis. Hari ini seperti itu. Yang bikin ketawa itu tadi betul, satpamnya nggak kenapa-kenapa, rakyatnya yang korban. Nah itu kan aneh. Terus yang disosialisasikan nanti kalau ini dibangun apa, cuman suara berdenging aja. Nah, harusnya kan semua sebelum dibangun saya tahu bahwa harusnya pasti ada orang ahli-ahli yang sudah survei ke sana. Itu dampak airnya apa, gasnya apa, berjarak berapa kilometer, pasti ada. Namanya eksplorasi dari mulai Freeport, Newmont, di mana saja ada, itu pasti ada dampaknya. Ke manusia, ke pertanian, kemana-mana pasti ada dampaknya. Waktu Freeport itu saya mimpin kunjungan ke sana, bupatinya juga rada bego. Dia pamer sama saya, Ibu Ketua, saya waktu itu Ketua Komisi 9. Wah, kita dapat hadiah dari Freeport. Ini rumah sakit dan kantor bupati. Saya bilang, Bupati dapat kayak gini kok bersyukur. Udah berapa yang dirampok sama Freeport ini? Harusnya dapatnya rumah sakit tipe A. Saya bilang gitu. Rumah sakitnya cuma ece-ece. Dan itu dampak penyakit kulitnya sampai sekarang masih ada.
juga rumah-rumah hasil ekspor tempat lain, Bangka Belitung. Itu contoh-contoh yang banyak. Kalau tadi Adinda Julfikar bilang itu hanya memikirkan kepentingan. Oke, kita butuh sekarang energi. Apa tadi yang baru-baru gitu? Udahlah. Ya apa lagi yang dibaruin kalau kayak begini? Kalau saya yang penting kesejahteraan rakyat. Rakyatnya yang dipikir. Kalau pengusaha kan enggak. Untungnya yang dipikir. Bodoh amat rakyatnya. CSR mana? CSR-nya untuk bayar jagoan-jagoan, preman-preman. Di tempat saya itu, ya, Chevron itu, di Sukabumi itu, Pak Ketua ada Chevron, lingkungannya miskin. Semua miskin. Nggak ada apa-apa. Ketika kita mau ke sana, premannya duluan. Tapi kalau saya tembus saja. Main preman, saya juga preman. Cuman udah tua aja sekarang. Jadi tapi jangan begitulah. Cari proyek ya proyek. Tapi kemanusiaan juga harus diutamakan. Itu namanya seorang Pancasilais itu gitu. Jangan Pancasila dibaca terus, tapi tindakannya tidak Pancasilais. Kasihan rakyat kita ini. Coba kalau udah seperti Pak Julfikar, satu kampung itu nanti kenanya itu. Dampaknya pasti satu kampung. Setiap ada eksplorasi, dampaknya panjang. Belum pertanian panjang terus itu, nanti nggak apa-apa nggak tumbuh di situ. Jadi gersang, jadi ini macam-macam, untuk ternak juga nggak bisa dan macam-macam. Nah jadi itu cuman saya urun rembuk saja, karena belum nanti buruh-buruhnya. Pasti masalah itu nanti. Lihat aja nanti lama-lama UMR-nya dikurangin apa, pasti pengusaha itu kan pakai prinsipnya modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Pasti nanti akan ada masalah sebentar lagi. Dulu cuman biasanya ngadunya ke Komisi 9, nggak ke sini. Saya pikir Komisi 7 dari kemarin saya dengerin, kalau di Komisi 7 tuh ngomongnya untung proyek ya gitu ya. Kok nggak ada sih ngomong yang apa ya, yang rakyat. Baru ini saya dengar ada korban-korban begini, makanya saya jadi mulai ngomong. Kalau enggak saya juga belum tahu nih. Jadi Bang Alex Nurdin ini udah kenal kayak abang saya, karena kita dulu waktu gubernur dan saya ketua komisi, kita sering bertemu. Jadi itu aja Pak Alex, kenalan saya. Dan untuk teman-teman mitra, tolonglah dipikirkan itu. Jangan asal-asalan aja. Jadi rakyat kita juga lebih penting. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ripka Ciptaning. Saya masih ingat Ibu kasih saya rumah sakit. Kenapa? Berobat gratis. Itu asalnya dari tempat kami. Ditiru di seluruh Indonesia. Berobat gratis. Semua gratis. Jadi Ibu Ripka, Ketua Komisi 9 waktu itu, saking kagumnya, saking sayangnya dengan saya, dia kasih saya rumah sakit. Bapak tepuk tangan dong, Pak.